Halo teman-teman, kembali dengan Hari di tutorial Simatron. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang parting setup. Parting setup ini adalah fitur yang dimpunyai Simatron untuk kita bisa membuat core cavity design. Oke, langsung saja kita mulai. Begitu kita klik parting setup wizard, kita akan ketemu dialog seperti ini, di mana kita bisa menentukan apakah kita akan memproses work part, artinya yang kita proses adalah file part, atau kita akan bekerja menggunakan assembly di dalam parting assembly. Untuk contoh ini, saya akan memilih menggunakan parting assembly. Baik work part ataupun parting assembly pada dasarnya adalah dua step. Jadi, kalaupun saat ini saya pilih langsung yang parting assembly, di dalamnya nanti kita juga akan tetap menentukan work part. Namun jika kita menggunakan work part, next stepnya juga adalah assembly. Jadi saya lebih baik start dari parting assembly. Di sini nama assembly-nya, misalnya sebagai contoh saya pilih casting. Kemudian ini saya bisa tentukan di mana folder ini akan disimpan. Kemudian di situ juga saya bisa menentukan layout. Untuk ini karena hanya satu part, jadi tidak perlu tidak perlu mendefinisikan layout secara spesifik. Unit, milimeter, klik OK. Assembly ini nanti akan tersimpan dalam sebuah folder baru dengan nama assembly name underscore PA. Jadi ini. Oke. Nah, di dalam assembly ini kita akan mendapatkan vertical toolbar di sebelah kanan, di mana di situ kita bisa menentukan parting layout. Kemudian di sini ada proses quick split dan analisis. Kemudian ada cut aktif dan lifter serta insert. Oke, saya mulai dari atas. Jadi saya load part terlebih dahulu. Di sini ini load work part ini adalah dialog yang kurang lebih sama jika tadi di bagian awal kita start menggunakan part. Nah, di sini kita punya dua pilihan, apakah kita akan membuka file Simatron atau kita bisa impor dari file tertentu. Oke, di sini saya sebagai contoh, ini ada salah satu file yang saya peroleh dari salah satu customer. Di sini ada file step. Oke. Kemudian file tersebut akan ditambahkan nama file dengan strip work. Unit saya pilih mili, kemudian di sini kita harus menentukan shrinkage. Shrinkage ini adalah faktor penyusutan, di mana faktor penyusutan tentunya tergantung dari material yang akan dipakai. Apakah itu aluminium jika casting, apakah itu plastik, dan seterusnya. Di sini ini hanya sebagai contoh karena saya tidak tahu secara spesifik masing-masing nilai shrinkage faktor dari material. Jadi saya gunakan nilai default aja 1%, jadi 1.01. Kemudian di bagian yang lain kita pakai default saja. Begitu diklik OK, tadi yang file yang berupa file STP tadi itu akan terconvert. Kemudian kita bisa menentukan lokasinya, jadi datum untuk menempatkan benda kerja ini. Kemudian klik OK, dan berikutnya pada file assembly ini, jika di awal kita hanya mendapatkan sub atau part
dari assembly ini adalah layout. Setelah kita load work part, maka akan ada dua file tambahan. Di situ ada work dan parting surface part. Oke. Kemudian langkah berikutnya, di sini saya akan mengaktifkan work part terlebih dulu. Tapi mungkin kita bisa coba, karena di versi yang terkini kita bisa langsung melakukan editing jika perlu tanpa harus mengaktifasi file yang tertentu. Oke. Misalnya saya gunakan remove extend di sini. Saya mau menghapus lubang-lubang di sini. Oke. Jika dilihat hasil dari proses remove extend tadi, ini tidak ada pada history atau feature dari assembly. Kita bisa cek proses yang baru saja saya lakukan itu dengan mengaktifkan part. Jadi di sini body atau file work ini, begitu saya double klik untuk mengaktifasi, maka proses remove extend tadi ternyata muncul di situ. Jadi dengan kata lain, bekerja menggunakan assembly di Cimatron untuk versi-versi terbaru itu tidak harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang masih menggunakan versi yang cukup lama, untuk bisa melakukan editing, teman-teman harus double klik untuk mengaktifkan part yang akan kita modifikasi. Nah, identitas apakah part itu aktif atau tidak di dalam assembly adalah kita bisa lihat nama file atau nama part itu tertulis dalam huruf yang lebih tebal. Oke. Jadi ini saya kembalikan ke assembly aktif. Bisa juga dilakukan dengan klik kanan kemudian aktif assembly. Jadi pada saat aktif di part di dalam assembly, untuk mengembalikan ke aktif assembly, kita cukup klik di sini kemudian aktif assembly. Oke. Kemudian proses yang berikutnya adalah saya melakukan proses parting, di mana di sini kita bisa mulai dengan klik quick split. Kemudian di dalam quick split ini ada new direction, artinya kita bisa lakukan membuat proses splitting direction baru itu dari sini atau kita langsung dari sini. Jadi kita bisa akses quick split ataupun new direction tanpa harus bolak-balik ke toolbar di sini. Oke, saya buat new direction. Kemudian di sini ada dua pilihan untuk kita bisa menganalisa menggunakan part solid ataupun visual analysis. Untuk part solid ini adalah jika benda kerja yang tersedia itu adalah satu objek ataupun benda solid. Jika kita bekerja menggunakan file hasil import misalnya dari IGES, contohnya seperti ini. Nah, seperti terlihat ini adalah file yang atau part yang mendekati karakter hasil import dari IGES, di mana saat dipindahkan ke filter objek ini bukan satu objek, jadi ada multi objek. Kemudian kembali ke quick split, new direction. Untuk kondisi seperti ini kita tidak bisa menggunakan analyze by solid and parting surface part, jadi ini tidak bisa dilakukan.
Jadi kalaupun misalnya dipaksa seperti ini tidak akan menghasilkan analisa yang tepat. Ini bisa pindah ke visual analysis, kemudian lakukan ulangi sekali lagi, start analysis, dan kita mendapatkan hasil yang lebih mendekati tepat. Kalaupun misalnya ada bagian-bagian yang belum masuk, ini bisa diselect secara manual nantinya. Oke, ini saya kembalikan ke kondisi sebelumnya, dimana ini sudah merupakan satu benda solid. Kemudian quick split dan menggunakan analyze parting surface part. Saya pilih salah satu geometri di sini, kemudian pilih ke direction yang sesuai. Jadi dalam hal ini ke arah X, kemudian klik analisis. Ini langsung di-apply saja, hasilnya seperti ini. Kemudian arahnya dibalik, lalu pilih salah satu face seperti ini, kemudian start, dan sekali lagi apply. Oke. Kemudian untuk bagian-bagian yang di luar dari arah ini, kita bisa pilih bagian yang horizontal. Kemudian di sini ada pilihan untuk suggest direction for slider and lifter. Ini salah satu fitur baru di Cimatron 15. Jadi menggunakan ini kita tidak perlu memilih secara manual directionnya. Oke, saya ulang. Direction, saya pilih seperti terlihat di sini, directionnya ke arah set. Kemudian saya pilih bagian ini, kemudian pilih suggest direction for slider and lifter, dan terlihat panahnya itu sudah pindah ke direction yang lebih tepat. Oke. Kemudian di sini saya pilih ignore assign face, kemudian start analysis dan klik OK. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian ini yang sisi dalam sementara kita abaikan terlebih dahulu. Jadi caranya begitu kita selesai melakukan proses parting, maka pada feature tree di sebelah kiri itu akan ada tambahan satu tab di sini, parting. Dan di sini hasil split itu sejumlah yang kita lakukan. Jadi yang saya lakukan tadi ada 3 kali proses split. Oke, kemudian di sini yang unassign itu bisa di-hidden terlebih dahulu. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita abaikan dulu itu dengan cara menyembunyikan ini. Oke. Nah, kemudian di sini untuk lebih mempermudah, lubang-lubang ini saya tutup aja lebih dulu. Saya bisa gunakan di sini ada pilihan cap internal island. Saya bisa pilih seperti ini. Semua yang ada lubang dan ingin ditutup itu face-nya tinggal di-select berapapun jumlahnya. Kemudian klik tengah untuk apply. Lalu seperti terlihat di situ ada highlight kurva warna ungu atau pink. Itu menunjukkan area yang akan ditutup. Kemudian seperti terlihat di sini ada satu yang belum atau tanpa highlight. Ini kita bisa klik secara manual. Kemudian
Jika kita bisa pastikan bahwa semuanya sudah sesuai yang akan ditutup, kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Jadi semua bagian yang perlu ditutup itu sudah tertutup.